sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja ya, sehat-sehat saja, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya teman-teman ya, dimanapun teman-teman bahagia saat ini ya. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan. Gila sih menurut saya nih, ini benar-benar gila teman-teman ya. Kubu 01 ini memang hobinya demo ya teman-teman. Sudah terjadwal semua ya waktu-waktu demonya teman-teman. Selang 1 minggu ada demo, bulanannya juga ada demo, bahkan ada yang rentetan acara di depan-depan MK itu teman-teman, pas buka puasa kemarin-kemarin, masih ingat kan? Ini sih gila menurut saya teman-teman. Apakah sebaiknya mereka itu kerja ya, cari nafkah untuk keluarga ya? Dan ini juga yang dipersoalkan adalah tentang Pilpres yang sudah dilakukan bersama ya. Dari awal mereka ini diam-diam nukil di belakang gitu teman-teman. Waktu pemrosesan pendaftaran calon presiden dia diam aja 01 03 ya. Pas pencabutan lot nomor urut mereka pesta pora, euforia begitu, nggak ada persoalan tentang calon dan presiden dan wakil presiden gitu. Mereka siap untuk debat, mereka siap untuk adu mekanik lah gitu teman-teman. Dan sekarang setelah pemilu usai mereka sudah bangga-bangga ya. Waktu debat juga mereka sudah sangat menyombongkan diri ya teman, menyombongkan diri bahwasanya yang dilawan ini anak ingusan. Macam-macam lah. Dikatain belimbing sayur Mas Gibran ya. Asam sulfat dah segala pokoknya macam lah teman-teman ya. Kan ini bingung kan kita melihat endingnya sekarang ini belum berakhir juga, mereka sudah panas-panas gimana gitu guys ya. Dari 01 03 ini betul-betul menjengkelkan ya. Ini saya sebagai rakyat boleh dong berpendapat ya guys, sebagai rakyat ini kan hak konstitusi juga ya, biar sama-sama enak ya melihat situasi dan kondisi seperti ini. Yang didemokan sama 01 ini kan pilihan dari rakyat yang lain juga. Ini bahkan rakyat mayoritas ya, 58% lebih, 96 juta lebih rakyat Indonesia yang memilih 02 guys, dengan segala visi misinya, program-programnya yang akan dilaksanakan oleh 02 teman-teman. Ketika Pilpres, pemilu sudah, pemungutan suara sudah selesai, mereka sudah mulai panik-panik nggak jelas ya teman-teman ya. Mereka sudah mulai panik nggak jelas. Dan sekarang kemarin waktu rekapitulasi quick count, real count, mereka jelas-jelas sudah kalah di bawah. Suara yang mereka mengatakan menggaungkan 1 putaran, Mas Anies minta 1 putaran, Mas Ganjar 1 putaran ya gitu. Mereka sama-sama menyombongkan diri ya, seakan-akan 02 ini nggak ada tempat. Malah setelah muncul hasil keputusan KPU dan Bawaslu, mereka tertinggal jauh ya. Mas Anies dapat 24%, setara 40 juta sekian. Mas Ganjar 17%, setara 27 juta sekian lah. Terus Pak Prabowo sama Mas Gibran 58%, 96 juta sekian. Ini kan benar-benar telak ya guys ya. Dan inilah mereka anggap
ada kecurangan pemilu itu ya. Kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi katanya, yang dianggap cawe-cawe ya, mempolitisasi bansos. Mereka nggak puas waktu sengketa pilpres itu dihadirkan 4 menteri, masih belum puas juga. Dan sekarang apa ya, minta apa namanya, minta didiskualifikasi lagi ya Mas Gibran oleh kubu 0103 ini ya guys. Sekarang terjadi demo lagi ya, ini benar-benar memuakkan ya. Sebaiknya ini 01 nih Mas Anies sama kubunya itu nggak usah lah ikut kontestasi politik apapun bentuknya. Kalau bikin ribut-ribut ya, nggak sadar apa yang dilakukan ini hanyalah menghabiskan anggaran ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Menteri Keuangan ya, dari mana sumber bantuan kemasyarakatan dari presiden ya. Dan ternyata itu secara tidak sadar pun kita sudah diberikan pencerahan ya, bahwasanya Pak Presiden Joko Widodo itu memotong dana operasionalnya untuk diberikan kepada rakyat di sekitar tempatnya ada program kerja gitu teman-teman. Jika ada proyek di Kalimantan dia belusukan, di Bali dia belusukan sambil membawa bingkisan ataupun bantuan-bantuan kemasyarakatan seperti itu. Itulah yang dianggap mereka ini adalah mempolitisasi politik bansos teman-teman ya. Ini sangat-sangat keliru ya. Kemarin sudah ditegaskan sama Ibu Risma juga, Ibu Sri Mulyani juga, ada juga Pak Erlangga ya, sama Menteri Pemberdayaan Lingkungan siapa tidak salah kemarin. Teman-teman sudah pasti tahu ya tentang sengketa pilpres terakhir kemarin waktu dihadirkan 4 menteri itu ya. Dan setelah 4 menteri dihadirkan ternyata mereka belum puas juga, mau undang presiden katanya si ketua tim hukum kuasa hukum Mas Anies Baswedan nih, Bambang Wijayanto. Di tengah-tengah persidangan kita sangat-sangat lucu melihat ketika 02 ini menghadirkan saksi-saksi yang sangat berkualitas ya. Ada Pak Edi Herich, ada Hasan Hasbi, ada Kodari, ada Margarito Kamis, dan teman-teman yang lain. Itu sangat-sangat telak bagi mereka. Ketika mereka dihadirkan langsung kecimpungan ya 01 sama 03 ini guys ya. Nah dari sanalah kita melihat kualitas daripada 01, 03 ini yang di petitum itu apa sebenarnya ya. Ya ini demo ini kita berharap ini adalah demo terakhir lah menurut saya pribadi ya, karena benar-benar menjengkelkan, memuakkan menurut saya. Saya sebagai rakyat tentunya punya pendapat juga teman-teman ya. Silahkan teman-teman komentar lah nanti apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya ataukah tidak ya. Silahkan teman-teman komentar saja lah. Di hati saya ketika Mas Gibran dibandingkan dengan manusia sempurna guys ya, manusia sempurna, Nabi alam, Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad menurut Refli Harun itu memimpin di masa usia 40 tahun. Mas Gibran di bawah itu sangat nggak layak menurutnya. Bagaimana bisa berpikir ke sana ya teman-teman. Ini memang penyakit hati, memang sangat-sangat menyakitkan ya, memang parah ya. Ini benar-benar tak terobatkan lah, tak terlukiskan apa sih ada masalah apa sih Refli Harun sama Mas Gibran itu. Apakah ada personal sama Pak Jokowi itu apa, nggak tahu lah, ataukah karena efek pemecatan itu, atau mungkin ada perselisihan yang lain ya teman-teman. Kalau kalah mungkin sebaiknya mengademkan diri, legowo ya, mudah-mudahan kedepannya bisa maju lagi ya di tahun 2029 mendatang ya teman-teman ya. Kalau sekarang legowo dan pelajari, introspeksi diri di mana kurangnya, ataukah misalnya kalau saya jatuh dengan pendukung saya sangat blunder yang terlalu fanatik dan menghalalkan segala cara, dikit-dikit demo yang sekarang ini terjadi, ini jadi bahan evaluasi lah begitu ya teman-teman. Tapi kalau masih hal-hal seperti ini, ada yang menyalahkan yang menggaungkan politik identitas, kayak enggak
Kayak nggak mungkin lah bisa masuk sana ya guys, karena memang dari Pak Anies sendiri sudah saya rasa ngaco sekali ya waktu kampanye-kampanye, menyalahkan angin lah. Kan aneh ya, ini ajaib ya, nggak ada yang rasional ditangkap sama kita sebagai rakyat ya. Orang biasa pun paham kok apa yang dikatakan sama orang-orang nomor satu yang katanya pintar itu teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, saya cintai dan saya banggakan, silahkan teman-teman komentar saja ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.